besar yang menutupi bumi selama berbulan-bulan surut dengan izin Allah, kehidupan mulai kembali. Bumi yang tadinya tertutup air kini menampakkan wajahnya yang baru. Pohon-pohon muda mulai tumbuh dari tanah yang lembab, dan udara terasa bersih tanpa debu dosa manusia masa lalu. Di atas gunung yang tinggi, bahtera besar yang dahulu menjadi tempat perlindungan Nuh dan keluarganya terdampar. Dari sanalah kehidupan manusia dimulai kembali. Nuh turun dari bahtera bersama 3 putranya, yaitu Sem, Ham, dan Yafit. Mereka membawa hewan-hewan yang tersisa dan mulai membangun tempat tinggal di lembah yang subur di bawah gunung. Mereka tahu bahwa dari merekalah Allah akan menumbuhkan kembali umat manusia di muka bumi, sebab tidak ada seorang pun yang tersisa selain keluarga mereka. Hari-hari awal setelah banjir penuh dengan rasa syukur dan kehati-hatian. Mereka tahu bahwa umat manusia sebelumnya telah binasa karena kesombongan dan kedurhakaan. Kini mereka harus memulai kehidupan dengan ketaatan dan ketulusan. Yafit adalah seorang laki-laki yang tenang dan bijaksana. Ia memiliki kulit yang lebih terang dibanding saudara-saudaranya, dan wajahnya selalu menampakkan keteduhan. Ia dikenal sebagai orang yang banyak berpikir dan jarang berbicara. Dari keturunannya, kelak akan lahir banyak bangsa di bagian utara bumi, termasuk bangsa-bangsa besar yang memiliki kekuatan dan ilmu. Ia memiliki beberapa anak laki-laki, dan salah satu di antaranya bernama Magog. Magog sejak kecil berbeda dengan saudaranya. Ia cerdas, penuh rasa ingin tahu, tetapi juga memiliki keberanian yang kadang berlebihan. Ia sering bertanya hal-hal yang membuat orang dewasa terdiam lama sebelum menjawabnya. Ketika ia masih muda, ia sering duduk di tepi sungai dan menatap air yang mengalir sambil bertanya pada ayahnya tentang dunia yang belum pernah ia lihat. Pada suatu sore ketika matahari mulai condong ke barat, Magog bertanya kepada ayahnya dengan mata yang bersinar penuh rasa ingin tahu. "Wahai ayah," katanya, "apakah benar bahwa tidak ada manusia lain di muka bumi ini selain keluarga kita?" Yafit memandang anaknya dengan lembut dan menjawab, "Wahai anakku, dahulu bumi ini penuh dengan manusia. Mereka hidup di lembah, di gunung, di tepi laut, dan di padang luas. Namun mereka menolak ajakan kebenaran yang dibawa oleh kakekmu, Nuh. Mereka menertawakannya, menghinanya, dan menyembah berhala. Maka Allah menurunkan air dari langit dan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya, hingga mereka semua binasa. Kini hanya kita yang tersisa, dan dari kita Allah akan memulai kehidupan yang baru." Magog menatap ayahnya dengan heran. "Apakah Allah akan membuat kita beranak dan berketurunan hingga bumi kembali penuh dengan manusia?" "Ya," jawab Yafit. "Itulah kehendaknya. Ia ingin kita memenuhi bumi dengan manusia yang mengenalnya dan tidak sombong seperti kaum terdahulu. Maka kita harus hidup dengan ketaatan, bekerja, dan menyebar ke berbagai tempat agar bumi ini tidak hanya dihuni oleh satu kelompok." Magog berpikir lama mendengar jawaban itu. Ia menatap pegunungan yang tinggi di kejauhan. "Jika bumi ini luas," katanya, "aku ingin melihatnya semua. Aku ingin tahu apa yang ada di balik gunung, di balik lautan, dan di tempat-tempat yang belum dijamah manusia." Yafit menatap anaknya dengan khawatir. "Anakku, jangan tergesa-gesa menjelajah tanpa bimbingan. Dunia ini luas dan tidak semua tempat bersahabat. Ada tempat yang terlalu panas, terlalu dingin, atau penuh dengan binatang buas. Keselamatan manusia ada pada kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Jika engkau berjalan tanpa petunjuk, engkau akan tersesat." Namun Magog tetap menyimpan hasrat itu dalam hatinya. Ia ingin pergi ke utara, ke arah gunung-gunung yang tinggi dan hutan-hutan yang gelap. Ia ingin menemukan dunia baru yang belum dikenal siapapun. Tahun demi tahun berlalu. Yafit menjadi tua, rambutnya memutih, sementara anak-anaknya tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Mereka mulai membangun perkampungan, bercocok tanam, dan beranak pinak. Ketika kehidupan mulai stabil, Yafit memanggil anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, bumi ini luas. Kalian tidak boleh tinggal di satu tempat saja. Sebab jika kalian berdesak-desakan, kalian akan bertengkar. Pergilah ke berbagai arah. Bangunlah kehidupan yang baru. Tapi jangan pernah lupakan Allah yang telah menyelamatkan kalian dari air bah." Anak-anaknya pun berpencar ke berbagai arah. Sebagian menuju ke selatan, sebagian ke timur, sebagian ke barat, dan Magog bersama sekelompok pengikutnya memilih berjalan ke utara. Mereka melewati lembah yang dingin, sungai yang membeku, dan hutan yang sepi. Angin di sana keras dan menusuk kulit, namun Magog tidak gentar. Ia merasa seolah tanah itu memanggilnya. "Tempat ini," katanya kepada para pengikutnya, "akan menjadi tanah kita. Disinilah kita akan membangun kehidupan yang baru." Mereka pun tinggal di sana, di negeri yang dingin dan sunyi,
jauh dari tempat saudara-saudara mereka di selatan. Mereka belajar bertahan hidup, berburu hewan liar, dan membangun rumah dari batu dan kayu. Tanah itu keras, tapi mereka menjadi bangsa yang tangguh. Tahun demi tahun berlalu, dan keturunan Magog semakin banyak. Mereka mulai hidup berkelompok dan membuat peraturan sendiri. Mereka membentuk suku-suku yang kuat dan disiplin. Namun karena hidup di tempat yang keras dan jauh dari peradaban lain, hati mereka menjadi kasar dan keras. Yafit di tanah selatan mendengar kabar tentang anaknya yang menetap jauh di utara. Ia merasa cemas dan mengirim utusan untuk memanggilnya pulang. Ketika utusan itu sampai di negeri Magog, mereka terkejut melihat betapa kerasnya kehidupan di sana. Udara dingin seperti pisau, tanah membeku, namun kaum itu hidup penuh semangat. Mereka tidak mengenal lemah. Mereka makan daging mentah jika tidak sempat menyalakan api, dan mereka tidak takut pada binatang buas. Utusan itu menemui Magog di sebuah tenda besar yang berdiri di kaki gunung. Magog menyambut mereka dengan ramah, namun matanya tajam seperti elang. "Apa pesan ayahku?" tanyanya. Salah satu utusan menjawab, "Ayahmu memintamu kembali ke selatan. Ia khawatir engkau dan kaum ini akan tersesat di negeri yang keras ini. Ia ingin engkau membangun kehidupan bersama saudara-saudaramu." Magog menatap mereka lama, lalu berkata, "Katakan kepada ayahku, aku mencintainya dan aku berdoa agar Allah menjaganya. Namun aku tidak bisa meninggalkan tanah ini. Di sini aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kurasakan di selatan. Di sini aku merasa bumi berbicara kepadaku, seakan Allah menakdirkan aku dan keturunanku untuk tinggal di tanah ini." Utusan itu mencoba membujuk, tetapi Magog tetap teguh. Maka mereka kembali membawa pesan itu kepada Yafit. Ketika mendengar jawaban anaknya, Yafit hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca dan ia berkata lirih, "Semoga Allah menjaga anakku. Aku takut keturunannya kelak akan menjadi kaum yang kuat tetapi keras hati, sebab mereka hidup di tanah yang keras." Kekhawatiran Yafit ternyata benar. Keturunan Magog berkembang menjadi bangsa yang kuat, tetapi mereka hidup tanpa bimbingan wahyu. Mereka hanya mengenal kekuatan dan keberanian. Mereka mulai menyembah matahari yang memberi sedikit hangat di negeri dingin mereka. Mereka membuat patung-patung dari batu untuk dijadikan lambang pelindung. Dari generasi ke generasi, keimanan mereka semakin pudar. Mereka hanya percaya pada kekuatan senjata dan keberanian. Ketika bangsa-bangsa lain mulai tumbuh di selatan, bangsa keturunan Magog sering turun gunung untuk menyerang mereka. Mereka mengambil hasil bumi, hewan ternak, dan budak. Mereka dikenal sebagai kaum yang tidak mengenal belas kasihan. Bangsa-bangsa di selatan menyebut mereka dengan berbagai nama, tetapi semuanya bermakna sama. Bangsa dari utara yang kejam dan tidak mengenal ampun. Di antara para nabi setelah Nuh, kabar tentang bangsa ini sering disebut sebagai peringatan. Mereka adalah kaum yang akan menjadi ujian besar bagi umat manusia. Dari keturunan Magog dan saudaranya, Gog, kelak muncul bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan menjadi tanda besar menjelang akhir zaman, ketika mereka berhasil keluar dari tempat yang kini masih terhalang oleh dinding besar yang dibangun oleh seorang raja yang beriman bernama Zulkarnain. Namun jauh sebelum masa itu tiba, bangsa keturunan Magog hidup dengan peradaban mereka sendiri di balik gunung-gunung yang tinggi. Mereka membangun kota dari batu, membuat senjata dari logam, dan hidup dalam persaingan antar suku. Mereka tidak mengenal hukum selain kekuatan. Anak-anak mereka dilatih untuk berperang sejak kecil. Mereka tidak mengenal takut, bahkan kepada kematian. Dalam waktu yang sangat lama, bangsa-bangsa lain hanya mendengar kabar mereka sebagai legenda. Tidak ada yang berani melintasi pegunungan tempat mereka tinggal. Angin di sana dingin, penuh kabut, dan suara aneh sering terdengar di malam hari. Beberapa orang yang tersesat dan kembali menceritakan bahwa mereka melihat makhluk-makhluk berwajah keras dan berbadan tinggi yang hidup di gua-gua besar. Mereka berkata bahwa kaum itu tidak berbicara dengan bahasa manusia, hanya dengan raungan keras seperti gemuruh badai. Dan demikianlah kisah awal Magog, anak Yafit bin Nuh, yang memilih tinggal di utara dan menjadi nenek moyang dari bangsa yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dari keturunannya, lahir kaum yang kuat tetapi keras hati, tangguh tetapi jauh dari rahmat. Mereka menjadi cermin bahwa kekuatan tanpa iman hanya membawa kehancuran. Sebab Allah telah menakdirkan setiap kaum untuk diuji, dan dari keturunan Magoglah kelak akan datang ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman. Waktu berjalan sangat lama. Keturunan Magog menyebar semakin luas di wilayah utara bumi. Mereka membentuk suku-suku besar yang hidup di balik gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam.
Di musim dingin, mereka memburu binatang berbulu tebal dan menyimpan dagingnya di bawah tanah agar tidak beku. Di musim panas, mereka berpindah tempat, mencari lembah yang berair dan tanah yang dapat ditanami. Anak-anak mereka tumbuh menjadi manusia yang kuat, dengan kulit keras dan rambut lebat, matanya tajam dan tubuhnya tinggi besar. Mereka terbiasa hidup dalam cuaca yang ekstrim. Dalam darah mereka mengalir sifat keras dan pantang menyerah. Mereka tidak mengenal kehidupan lembut seperti manusia di selatan yang terbiasa dengan tanah subur dan sungai yang hangat. Di utara, setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, antara lapar dan kenyang, antara menang dan binasa. Magog telah lama wafat. Namun sebelum meninggal, ia memanggil anak-anak dan cucunya, lalu berkata, "Wahai keturunanku, jangan pernah lupakan bahwa kita berasal dari manusia yang diselamatkan oleh Allah. Jangan biarkan kekuatan membuat kalian lupa kepadanya. Dunia ini luas, tetapi hanya Allah yang menjadi tempat kembali." Namun setelah generasi demi generasi berlalu, pesan itu mulai dilupakan. Kaum Magog yang baru hanya mengenal nama leluhur mereka, tetapi tidak lagi mengenal Tuhannya. Mereka mulai menyembah api yang memberi hangat di musim dingin. Mereka memuja gunung yang menjulang tinggi karena dianggap melindungi mereka dari badai salju. Mereka membuat patung dari logam dan batu, lalu menaruh persembahan di kaki patung itu. Mereka berkata, "Inilah yang memberi kami kekuatan. Inilah yang menahan angin agar tidak membekukan anak-anak kami." Hingga datanglah masa di mana bangsa-bangsa di selatan mulai berkembang pesat. Dari keturunan Sem lahir bangsa-bangsa yang pandai bercocok tanam, membuat rumah, dan berdagang. Dari keturunan Ham lahir bangsa-bangsa yang menghuni wilayah panas dan kaya rempah. Mereka mengenal perhiasan, kain, dan ilmu perbintangan. Namun setiap kali mereka hidup tenang, tiba-tiba datanglah serangan dari utara. Kaum Magog turun dari pegunungan bagaikan badai. Mereka membawa tombak dan pedang dari logam hitam yang dibuat dengan api panas dari perut bumi. Mereka membakar desa-desa, mengambil harta dan tawanan, lalu kembali ke tempat asal mereka membawa hasil rampasan. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Suara langkah mereka di tanah seperti gemuruh guntur. Orang-orang menyebut mereka sebagai kaum dari balik gunung yang tidak mengenal belas kasihan. Namun tidak semua keturunan Yafit hidup seperti itu. Ada sebagian dari mereka yang tetap beriman kepada Allah dan berusaha mengingatkan saudaranya yang sesat. Mereka hidup di lembah-lembah yang lebih tenang, dekat dengan bangsa-bangsa dari selatan, dan mereka membawa kisah lama tentang air bah serta kebenaran Nuh. Tetapi kaum Magog yang keras hati menolak mendengar mereka. Mereka menertawakan dan berkata, "Kami tidak butuh Tuhan yang tidak kami lihat. Kekuatan kami sendiri sudah cukup menjaga kami dari mati." Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam kesombongan dan kekuatan. Mereka menjadi bangsa yang jumlahnya banyak dan sulit dikendalikan. Di antara mereka muncul dua kelompok besar yang selalu bersaing, yaitu keturunan Gog dan keturunan Magog. Dua suku besar itu hidup berseberangan di balik dua puncak gunung yang menjulang tinggi. Mereka saling menyerang dan berperang, namun ketika bangsa-bangsa lain datang mendekat, mereka bersatu dan menyerang bersama. Waktu pun terus berjalan. Manusia berkembang di berbagai wilayah bumi. Nabi-nabi diutus silih berganti untuk mengingatkan manusia tentang Allah. Namun kaum di utara tidak mengenal mereka, sebab tempat mereka terpisah oleh barisan gunung yang panjang dan luas. Mereka hidup terisolasi, dan peradaban mereka berkembang sendiri. Dalam catatan orang-orang selatan, mereka disebut bangsa yang memiliki jumlah sangat banyak, yang bisa menutupi seluruh lembah jika turun menyerang. Suatu hari, di masa setelah banyak nabi diutus di bumi bagian selatan, Allah mengangkat seorang raja yang beriman dan diberi kekuasaan besar di bumi. Dialah Zulkarnain, seorang hamba yang saleh dan kuat. Ia diberi ilmu dan kemampuan untuk menundukkan negeri-negeri, menegakkan keadilan, serta membantu kaum yang lemah. Dalam perjalanan panjangnya, Zulkarnain mengunjungi berbagai tempat hingga sampailah ia ke negeri-negeri yang jauh di timur dan barat. Dalam perjalanannya ke utara, ia melewati lembah yang dikelilingi dua gunung besar. Di lembah itu tinggal satu kaum yang berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pasukan Zulkarnain. Mereka tampak ketakutan dan wajah mereka pucat. Ketika mereka melihat pasukan Zulkarnain, mereka bersujud dan menunjukkan isyarat memohon pertolongan. Seorang penerjemah yang memahami bahasa mereka berkata kepada Zulkarnain, "Wahai raja, kaum ini meminta pertolongan darimu. Mereka hidup di lembah yang setiap tahun diserang oleh dua suku besar dari balik gunung ini,
yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merusak segala yang mereka lewati, membunuh orang, merampas hasil bumi, dan meninggalkan kehancuran. Mereka meminta agar engkau membuat dinding pelindung agar mereka bisa hidup dengan aman. Zulkarnain memandang lembah itu. Di kejauhan tampak dua celah besar di antara gunung batu yang tinggi. Dari sanalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj keluar menyerang. Zulkarnain berkata kepada para penasehatnya, "Kita akan bantu mereka. Aku tidak butuh harta dari mereka, sebab Allah telah memberiku rezeki yang cukup. Tetapi aku akan memerintahkan mereka bekerja bersama agar kita dapat membangun tembok yang kuat untuk menahan kaum itu." Maka dimulailah pembangunan dinding besar yang kelak dikenal sebagai tembok Zulkarnain. Ia memerintahkan pasukannya dan kaum lembah itu untuk mengumpulkan potongan besi dalam jumlah besar. Setelah gunung di kiri dan kanan tembok disusun dengan besi hingga hampir sejajar, mereka menyalakan api besar di antara lapisan besi itu hingga menjadi merah pijar. Lalu Zulkarnain berkata, "Tuangkan tembaga cair di atasnya." Ketika tembaga cair mengalir dan menutupi besi yang membara, tembok itu menjadi satu lapisan padat yang sangat kuat. Tidak ada celah sedikit pun di antara bebatuannya. Setelah selesai, Zulkarnain menatap hasil kerja itu dan berkata, "Inilah rahmat dari Tuhanku. Tetapi jika waktu yang dijanjikan Allah tiba, Dia akan menjadikannya hancur lebur. Dan janji Tuhanku pasti benar." Sejak saat itu, kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi keluar dari balik gunung. Mereka mencoba memanjat, tetapi dinding itu terlalu licin. Mereka mencoba melubangi dengan alat dari logam. Namun setiap kali mereka membuat lubang, logam itu meleleh karena panas dari tembaga yang menutupinya. Maka mereka pun terkurung di balik dinding itu selama ribuan tahun. Namun jumlah mereka terus bertambah. Setiap kali seorang mati, 10 lahir menggantinya. Mereka hidup di balik gunung dengan sumber air dari sungai bawah tanah dan makanan dari hewan-hewan liar yang hidup di sana. Mereka tidak pernah berhenti berusaha menembus dinding itu. Setiap hari mereka menggali sedikit demi sedikit, dan ketika hampir terbuka, mereka berkata, "Besok kita lanjutkan." Tetapi mereka lupa mengucapkan insya Allah. Maka ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu kembali seperti semula, karena Allah menutupnya kembali. Demikianlah keadaan mereka selama berabad-abad. Mereka hidup dalam kemarahan dan kesempitan, menunggu waktu yang dijanjikan ketika dinding itu akan hancur. Hingga mendekati akhir zaman, mereka akan berhasil menembusnya dengan izin Allah. Dan ketika itu terjadi, mereka akan keluar seperti gelombang yang menutupi bumi. Mereka akan menyerang segala tempat yang mereka lalui, meminum seluruh air, dan meninggalkan kehancuran dimanapun mereka datang. Namun, semua itu belum terjadi. Kini mereka masih berada di balik gunung yang tinggi, di tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Dinding itu masih berdiri kuat oleh izin Allah, dan di sanalah keturunan Magog hidup hingga waktu yang telah ditentukan. Di dunia luar, manusia telah lupa bahwa di balik gunung utara ada bangsa yang menunggu waktunya. Tetapi Allah tidak lupa. Dia telah menulis dalam kitabnya bahwa ketika tanda-tanda besar kiamat telah muncul, ketika Dajjal telah datang dan Isa turun ke bumi, maka pintu bagi Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka. Dan saat itu bumi akan berguncang karena banyaknya mereka. Keturunan Magog yang dahulu hanya seorang anak dengan rasa ingin tahu besar kepada ayahnya, kini menjadi bangsa yang jumlahnya tak terhitung. Mereka adalah peringatan bagi manusia bahwa kekuatan tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran. Sebab ketika manusia mengandalkan kekuatan tanpa mengenal Allah, maka kekuatannya akan menjadi sebab kebinasaannya sendiri. Dan begitulah kisah ini belum berakhir. Di balik dinding besi dan tembaga itu, mereka masih menunggu. Setiap hari mereka menggali dan berbisik satu sama lain, hari itu akan datang. Ketika kita bebas, dunia akan menjadi miliknya kita. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah lah yang menentukan waktu dan batasnya, bukan mereka. Maka siapakah yang bisa menahan kehendak Allah? Tidak ada. Dan ketika waktu itu tiba, bumi akan dipenuhi oleh mereka, dan manusia akan berseru memohon pertolongan dari langit. Itulah hari di mana keturunan Magog kembali menampakkan dirinya kepada dunia. Ribuan tahun telah berlalu sejak Zulkarnain membangun tembok besar yang menahan kaum Ya'juj dan Ma'juj di balik dua gunung batu yang kokoh. Waktu berjalan, generasi berganti, dan manusia di bumi mulai melupakan asal mula dinding itu. Banyak yang menganggap kisah itu hanya legenda kuno, dongeng yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka ketika malam tiba. Namun di balik pegunungan jauh di utara bumi, di tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa,
kaum itu masih hidup. Mereka masih bernafas, masih beranak pinak, dan masih menunggu hari kebebasan mereka. Dinding besar itu masih berdiri, tetapi kini mulai menua. Batu-batunya mulai kehilangan warna, dan di antara logam besi yang dilapisi tembaga itu, mulai muncul retakan kecil yang hanya tampak jika diperhatikan sangat dekat. Tidak ada manusia yang bisa memperbaikinya, karena tempat itu kini tersembunyi jauh di wilayah yang tidak dapat dijangkau siapapun. Tidak ada seorang pun dari umat manusia yang tahu di mana letaknya, kecuali Allah yang Maha Mengetahui. Di balik dinding itu, kehidupan kaum Ya'juj dan Ma'juj terus berlangsung. Mereka hidup dalam wilayah luas yang dipenuhi hutan liar dan lembah batu. Sungai-sungai di sana mengalir dari gunung es dan berakhir di danau-danau dalam. Mereka hidup dari daging binatang dan tumbuhan liar. Mereka memiliki pemimpin-pemimpin kuat yang mengatur suku-suku besar. Jumlah mereka tidak bisa dihitung. Jika seseorang berdiri di dataran tinggi dan memandang ke bawah, ia hanya akan melihat lautan manusia yang tak berujung, wajah-wajah keras dengan mata tajam dan tubuh besar seperti batu. Setiap hari, mereka bangun dengan satu tujuan yang sama, melanjutkan penggalian terhadap dinding yang menahan mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus menembusnya. Mereka hanya tahu bahwa di balik dinding itu ada dunia yang luas, dunia yang kaya dan lembut, dunia yang mereka anggap telah lama menjadi milik mereka. Dari nenek moyang mereka, mereka mewarisi cerita tentang dunia selatan yang penuh sinar matahari dan ladang subur. Cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut selama ribuan tahun. Setiap pagi mereka menggali dinding itu dengan alat dari batu dan logam yang mereka buat sendiri. Mereka bekerja dalam kelompok besar. Suara mereka bergemuruh seperti ribuan guntur. Setiap kali mereka berhasil menggali lubang kecil, mereka bersorak gembira. Namun ketika malam tiba, mereka berhenti dan beristirahat sambil berkata, "Besok kita lanjutkan." Tapi mereka tidak pernah berkata, "Jika Allah menghendaki." Maka setiap pagi ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding itu kembali tertutup seperti semula. Allah menjadikan usaha mereka sia-sia, sebab waktu yang dijanjikan belum tiba. Tahun demi tahun berlalu. Kaum Ya'juj dan Ma'juj menjadi semakin banyak. Mereka hidup berdesak-desakan. Gunung-gunung yang dahulu luas kini terasa sempit bagi mereka. Mereka mulai berperang satu sama lain untuk memperebutkan tanah dan air. Darah mereka mengalir di lembah-lembah dingin. Namun kebencian mereka terhadap dunia luar tidak pernah padam. Mereka meyakini bahwa di balik dinding itu ada bangsa-bangsa yang hidup dalam kenikmatan, dan rasa iri itu tumbuh menjadi api yang menyala di dada mereka. Di saat yang sama, dunia di luar sana telah berubah. Nabi demi nabi telah diutus, hingga datanglah Muhammad, utusan terakhir yang membawa kebenaran bagi seluruh umat manusia. Umatnya berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa di balik pegunungan jauh di utara, kaum Ya'juj dan Ma'juj masih hidup menunggu waktunya. Hingga datanglah masa akhir, masa ketika dunia sudah menua. Manusia telah melupakan Allah, kesombongan dan kekafiran kembali memenuhi bumi. Banyak negeri yang menolak kebenaran dan hidup dalam keserakahan. Pada masa itu pula, Allah menurunkan tanda-tanda besar bahwa hari kiamat sudah dekat. Salah satu tanda itu adalah keluarnya Dajjal, makhluk menyesatkan yang mengaku sebagai Tuhan dan menebar fitnah di seluruh dunia. Kemudian Allah menurunkan Isa, putra Maryam, untuk membunuh Dajjal dan memulihkan kebenaran di bumi. Setelah Dajjal binasa, manusia kembali hidup dalam kedamaian di bawah bimbingan Isa. Dunia menjadi tentram, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kesombongan. Hujan turun dengan lembut, bumi kembali hijau, dan hewan-hewan hidup berdampingan tanpa saling memangsa. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di balik pegunungan utara, di tempat kaum Ya'juj dan Ma'juj terkurung, terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada suatu malam yang gelap, bumi berguncang hebat. Dinding besar yang menahan mereka mengeluarkan suara retak panjang. Logam besi yang dulu menyatu kini mulai pecah. Retakan kecil melebar menjadi celah, dan dari celah itu keluar asap panas yang membuat udara bergetar. Kaum Ya'juj dan Ma'juj yang sedang tidur terbangun. Mereka berlari ke arah dinding sambil bersorak. Salah satu pemimpin mereka berkata dengan suara menggelegar, "Inilah hari yang kita tunggu. Dinding itu mulai melemah. Besok kita akan menembusnya." Malam itu mereka tidak tidur. Mereka bekerja sepanjang waktu. Ketika pagi datang, mereka melanjutkan penggalian dan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka mengucapkan kata yang sebelumnya tidak pernah mereka ucapkan. Mereka berkata, "Besok, jika Allah menghendaki, kita akan melanjutkannya." Dan kali ini, ketika mereka kembali keesokan harinya,
Mereka mendapati dinding itu tetap dalam keadaan seperti yang mereka tinggalkan. Celah besar itu masih terbuka. Mereka berteriak kegirangan. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka meruntuhkan bagian dinding yang tersisa, dan akhirnya tembok besar yang telah berdiri selama ribuan tahun itu roboh dengan suara menggelegar. Ketika tembok itu hancur, cahaya matahari pertama kali dalam sejarah menyentuh wajah mereka. Udara baru yang hangat memenuhi paru-paru mereka. Mereka menatap dunia luar dengan mata yang berkilat. Di depan mereka terbentang lembah luas, padang hijau, dan langit biru yang belum pernah mereka lihat. Mereka keluar bagaikan banjir manusia, mengalir ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada satu lembah pun yang tidak mereka jamah. Tidak ada satu sungai pun yang tidak mereka lewati. Mereka datang dengan jumlah yang tidak terhitung. Mereka meminum seluruh air di danau yang mereka temui. Diriwayatkan bahwa ketika kelompok pertama dari mereka melewati sungai besar, mereka meminumnya hingga kering. Dan ketika kelompok terakhir tiba, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Manusia di bumi ketakutan. Mereka tidak mampu melawan karena jumlah mereka sangat banyak. Mereka datang seperti gelombang yang menutupi bumi. Isa dan para pengikutnya berlindung di atas gunung tinggi. Tidak ada senjata yang mampu melawan mereka. Tidak ada tembok yang mampu menahan mereka. Kaum Ya'juj dan Ma'juj memenuhi bumi dalam waktu singkat. Mereka menghancurkan tanaman, membunuh binatang, dan merusak segala yang mereka lewati. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah menaklukkan bumi. Sekarang kita akan menaklukkan langit." Lalu mereka melepaskan anak panah mereka ke arah langit. Maka Allah, untuk menguji mereka, menjadikan anak panah itu kembali dengan ujung yang berlumur darah. Mereka pun berkata, "Kami telah membunuh penghuni langit." Padahal itu hanyalah tipu daya dari Allah untuk menyesatkan mereka lebih dalam ke dalam kesombongan. Ketika bumi tidak lagi mampu menanggung kejahatan mereka, Isa berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Ia berkata, "Ya Rabb, hanya Engkaulah yang dapat menghentikan mereka. Tidak ada seorang pun di bumi yang mampu melawan mereka." Maka Allah mengabulkan doanya. Pada malam yang tenang, Allah mengirim makhluk kecil dari langit, mirip seperti ulat yang menyerang leher kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ketika pagi datang, semua tubuh mereka telah membiru, dan mereka mati serentak seperti dedaunan yang jatuh setelah badai. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Bau busuk dari jasad mereka memenuhi bumi, dan manusia tidak bisa mendekat karena aroma itu begitu menyengat. Maka Isa dan para pengikutnya kembali berdoa, memohon agar Allah membersihkan bumi. Allah mengirim burung-burung besar dengan sayap seperti awan. Burung-burung itu mengangkat tubuh-tubuh kaum Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke laut. Setelah itu, Allah menurunkan hujan deras yang membasuh seluruh bumi hingga bersih kembali. Setelah semua selesai, dunia kembali damai. Namun peristiwa itu menjadi pelajaran bagi seluruh manusia bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendak Allah. Kaum Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya tak terhitung, yang memiliki kekuatan luar biasa, lenyap hanya dengan makhluk kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Itulah bukti bahwa semua kekuatan, betapapun besar, tidak akan berarti tanpa izin Allah. Dan demikianlah akhir dari kisah panjang keturunan Magog. Dari seorang anak yang dulu penuh rasa ingin tahu kepada ayahnya, lahirlah bangsa besar yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Kisah mereka adalah cermin bagi manusia sepanjang masa, bahwa keturunan dari satu orang bisa menjadi rahmat atau bisa pula menjadi fitnah besar, tergantung apakah mereka mengingat Allah atau melupakannya. Kini dinding itu sudah tidak ada. Dunia menunggu hari terakhirnya, dan kisah Magog pun berakhir di situ, di antara langit dan bumi yang bersaksi bahwa manusia tidak akan pernah luput dari ujian. Setelah kematian seluruh kaum Ya'juj dan Ma'juj, bumi menjadi hening untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada suara langkah kaki mereka, tidak ada gemuruh pasukan mereka, dan tidak ada lagi teriakan perang yang mengguncang udara. Hanya angin yang berhembus pelan melewati padang rumput yang baru tumbuh setelah hujan besar membersihkan sisa-sisa kehancuran. Langit tampak jernih, biru muda dengan awan putih berarak lembut. Bumi yang tadinya porak-poranda kini seperti menghela napas panjang setelah penderitaan yang amat berat. Isa memandang dari puncak gunung tempat ia dan para pengikutnya berlindung. Ia melihat dunia di bawah telah berubah. Tidak ada lagi gerombolan manusia liar, tidak ada lagi asap perang. Yang tersisa hanya puing-puing dan keheningan. Ia menunduk bersyukur, lalu sujud lama kepada Allah, seraya berkata, "Segala puji bagimu, wahai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang menundukkan segala sesuatu di bawah kekuasaan-Mu.